Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Mari kita simak nasihat dari Kiai Haji Ma'ruf Khazin tentang orang yang meragukan nasab habaib dan orang yang mencaci maki keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Video ini sebagai tamparan bagi begal nasab, terutama Imaduddin. Sebelum kita tonton video Kiai Haji Ma'ruf Khazin, mari kita simak cuplikan Imaduddin. Semua untuk bersama-sama membawa umat ini menuju dalil, bukan menuju doktrin. Bahkan haram bagi para santri, para kiai yang sudah balagha rutbatal ijtihad, dia sudah bisa membaca kitab, dia sudah bisa membaca ilmu qawaid, bagaimana istimbat, kemudian di dalam agama dia masih bertaklid kepada orang lain tanpa mau meneliti tentang apa saja, tentang agama, tentang doktrin-doktrin seperti tadi. Kita tidak boleh bertaklid, tetapi harus mengistimbati dengan dalil. Nahnu atsba'ud dalil haitsuma yamil namil. Kita adalah orang-orang yang mengikuti dalil, bukan mengikuti doktrin. Kemana saja dalil menuju, disitulah kita harus menuju. Ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita dengan sanad yang tasalsul sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan omongan ini mungkin belum bisa banyak diterima dan dipahami oleh para ulama. Dan saya memohon para ulama untuk beristikharah, kemudian merenung, ngambil kitab, kemudian memverifikasi setiap dalil-dalil yang berkaitan dengan apa yang telah saya sebutkan, lalu ambil kesimpulan. Insya Allah hasilnya akan sama dengan perenungan saya. Ada dalil-dalil yang diperkosa, dari dalil-dalil yang khusus untuk ahli bait Nabi yang ada di masa Nabi, kemudian digunakan untuk kepentingan mereka agar manusia-manusia taat dan tunduk pada mereka, untuk kemudian digunakan bukan hanya untuk kegunaan agama tapi juga untuk kegunaan politik. Ini yang harus kita beri pemahaman, kesadaran kepada masyarakat. Insya Allah kita berada di dalam siratal mustaqim karena demi cinta kita kepada umat Islam, cinta kita terhadap agama Islam, dan cinta kita kepada dzurriyyat Nabi, cinta kita kepada ahli bait Nabi, cinta kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang yang bilang, "Hai Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah? Telah menafikan, telah menyakiti dzurriyyatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya kanjeng Nabi, engkau tidak akan dilihat kalau engkau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah." Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Dan saya izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Muncul juga akhirnya. makin anu nggih. Tetes mekaten nggih. Mekaten ada satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menika menulis di salah satu kitab
kewajiban mentasheh nasab. Nggih, terus dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Kulo sampun memfotokopi niku, manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Lah mestinya nek kulo kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Nggih. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Okay. Terus kulo kali panjenengan hari ini panjenengan jangan melihat kemana-mana. Panjenengan lihat Pondok Lirboyo, panjenengan lihat Pondok Syekhona Khalil, panjenengan lihat Pondok Ploso, Pondok Sidogiri, Pondok Langitan, Pondok Sarang, yang mereka niku tidak pernah absen menghadirkan pakar fikih niku boten nate. Ternyata sampai sekarang tidak pernah meragukan. Lah kok ternyata baru muncul, baru boten dangu belajar fikih kok menggugat. Padahal fuqahanya Lirboyo, enten Gus Muhib, ternyata boten masalah. Enten fuqahanya Pondok Sidogiri, ternyata boten masalah. Fuqahanya pesantren-pesantren ahli fikihnya ndak ada masalah. Lah kok tiba-tiba enten yang menggugat, yang kefakihannya kulo kali panjenengan belum seyakin terhadap kiai-kiai kita yang lebih banyak, yang lebih mutawatir. Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Ini kan pun ilmu kita dari tadi nih. Jadi yang muhkam nih yang kita pegang, yang mutasyabih nggih pun niku napa namine? Nggih opini ngoten mawon lah. Nggih opini, tetapi nuwun sewu. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau-beliau menika kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri. Pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar sampun ribuan tersebar. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau. Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana? Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain, tidak nulis. Niku hebatnya Nabi wa yadih, menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu, yang kulo kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya meniko. Jadi sekali lagi, nek bab niki kulo membahasnya niku boten sami dengan membahas ketika seperti membahas bab Wahabi. Nggih. Kulo nek bab ngeten niki napa namine? Mau menangis ngoten lho.
Cuma mau menangis khawatir panjenengan tertawa. Nopo? Lawis boten nangis mawon elek nopo ambeh. Nopo malih ditambahi nangis lah tambah double eleknya. Jadi cukup menjadi keresahan di dalam hati. Terus minimal kulo kali panjenengan. Andaikan tidak sependapat, andaikan lho nggih. Andaikan niki lil mustahil niki. Bukan berarti terus mengakui boten. Niku kulo kali panjenengan, di mana identitas muslim kulo kali panjenengan, yang wajib al muslim akhul lil muslim wa innal muslimina ikhwah. Terus kulo kali panjenengan yang santri janganlah. Kersani niku yang bagian. Meskipun tetap kulo mengajak sinten mawon supaya jangan, tapi niki pun kadung terlanjur yang sampun terbiasa dengan caci maki, yang terbiasa dengan mengolok-olok kejelekan. Kulo kali panjenengan jangan sampai, sebab sekali lagi dalil yang lebih kuat tidak bisa dikalahkan dengan dalil baru yang belum tentu lebih kuat. Sepindah malih keranten kata-kata terakhir niku wau kuat, niki kulo pun boten kuat niki. Maka kulo cekapaken semanten Gus, nyun tolong Gus jangan terlalu mentolo jenengan Gus.